وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا واجعل يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. وبعد. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, yang semoga Allah merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam majelis di antara majelis-majelis ilmu. Sesungguhnya majelis ilmu ini sebagaimana yang Nabi sebutkan termasuk di antara taman-taman surga. Nah, terus di dunia ini ada kepingan taman-taman surga, yakni majelis ilmu. Sebagian orang ketika melihat pemandangannya sangat bagus, mereka mengatakan kepingan surga. Padahal kepingan surga versi Islam itu adalah majelis ilmu. Ini sebagaimana yang Nabi dawuhkan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah sebentar untuk menikmati hidangan yang ada di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah ada taman surga di dunia wahai Nabi alaihissalatu wassalam? Apa yang dimaksud dengan taman surga? Maka Nabi dawuh, ya, majalisuz dzikri atau hilaquz dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga niku adalah halaqah zikir. Nah, halaqah zikir niku napa? Zikir yang dimaksud di sini adalah ilmu. Zikir yang dimaksud di sini apa? Ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu, tanyalah ahlal dzikri, kepada ahli zikir. Ahli zikir di sini siapa? Apakah orang yang gemar wirid? Tidak. Yang dimaksud ahli zikir di sini adalah ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, ahli zikir atau ahli ilmu apabila engkau tidak tahu. Jadi yang dimaksud halaqah zikir yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis niki adalah halaqah ilmu atau majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu ini dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi yang membuat hati orang beriman itu nyaman dan tentram. Atau dia merasa ya nyaman ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar hadis-hadis Nabi dipelajari. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu pembahasan kita di hadis Arba'in An-Nawawiyah, di hadis yang kedua. Kita baru membahas setengah dari hadis tersebut karena hadis niki cukup panjang sehingga tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan kan lalu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis niki, kita coba ulas atau murojaah sejenak apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya gitu. Pembahasan kita tentang makna Islam di hadis sebelum atau di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Islam niku mencakup amalan-amalan yang nampak pada diri seorang hamba. Yang itu Nabi jelaskan di dalam rukun iman yang 5. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang ketika salah satu pondasi itu tidak dikerjakan, tidak diamalkan, maka Islamnya tidak sempurna, bahkan bisa gugur keislamannya. Kapan dianggap gugur keislamannya? Kemarin kita sempat menjelaskan. Seseorang itu dianggap gugur keislamannya atau tidak dianggap Islam ketika tidak membaca kalimat syahadat, tidak mengikrarkan kalimat syahadat, maka belum dianggap muslim. Karena pintu pertama seseorang itu ketika hendak masuk ke dalam agama Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah cukup meyakini dalam hati mawon? Tidak cukup. Ya, tapi harus diucapkan. Tapi andai kan ada orang mengucapkan tapi secara amalan dia tidak mengamalkan agama Islam dengan sebenarnya, apakah masih dianggap muslim? Masih muslim, tapi muslim ya munafik. Orang-orang munafik di masa Nabi itu tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Kalau mereka kafir pasti dibunuh oleh Nabi SAW. Tapi tidak dibunuh. Kenapa? Karena secara zahir mereka mengamalkan Islam. Mereka mengamalkan
Islam. Bahkan Khalid bin Walid pernah ditegur oleh Nabi SAW ketika ada orang yang hampir dibunuh tapi mengucapkan kalimat syahadat. Dan Khalid bin Walid menganggap kalimat syahadat ini hanya sebagai tameng saja agar tidak dibunuh. Akhirnya apa? Ketika dia asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung ditebas oleh Khalid bin Walid. Ketika diadukan kepada Nabi SAW, Nabi geram dan menegur keras Khalid bin Walid dan mengatakan, apakah engkau sudah membuka hatinya sehingga engkau tahu dia mengucapkan yang hanya sekedar tameng? Artinya kalau zahirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau zahirnya muslim, maka tetap dihukumi muslim. Adapun kalau dia hatinya tidak mengimani Islam dengan sebenar-benarnya atau dia tidak mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya, maka itu urusan dia dengan Allah. Tapi hukum dunianya tetap hukum muslim, dikuburkan, didoakan dan seterusnya. Karena kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya juga, andai kan ada orang meninggalkan syariat Islam selain syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jumhur ulama atau mayoritas ulama tetap menganggapnya muslim. Selama dia masih mengakui kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Ada orang tidak sholat, ini mungkin yang sering terjadi di masyarakat. Ada orang ya muslim tapi sholatnya bolong-bolong, tidak lengkap 5 waktu. Maka dia masih dihukumi muslim. Menurut jumhur ulama, meskipun para ulama sepakat, meskipun mereka mengatakan meninggalkan sholat tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam, tapi mereka sepakat meninggalkan sholat adalah dosa paling besar, termasuk dosa yang paling besar. Dan tidak dikenal di masa Nabi SAW muslim yang meninggalkan sholat, kecuali orang-orang munafik di masa Nabi. Jadi orang-orang muslim yang benar dengan keislamannya pasti dia ikut sholat bersama Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW menyampaikan, "Athqalus sholati 'alal munafiqin", sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan juga sholat subuh, paling berat. Sehingga mereka ketika waktu isya atau waktu subuh mereka jarang nampak di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi ketika maghrib, ketika isya dan ketika subuh itu gelap, sehingga tidak bisa dilihat oleh Nabi. Mereka tidak keluar ke masjid untuk melaksanakan salat. Kemudian kita sampaikan juga pertemuan sebelumnya tentang makna iman, bahwasanya iman itu dibangun di atas 6 fondasi. Nah, perbedaan antara Islam dengan iman, kalau dia meninggalkan salah satu rukun iman, maka tertolak syahadatnya atau tertolak keislamannya, dia dianggap keluar dari Islam. Kalau dia mengingkari salah satu di antara rukun iman yang sudah kita jelaskan. Seperti apa? Ada orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, tapi dia nggak percaya sama takdir. Sama sekali tidak percaya sama takdir. Menganggap bahwasanya segala sesuatu ini terjadi kebetulan. Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Nah, ini para ulama menganggap orang yang meyakini seperti ini, maka dia keluar dari Islam, dianggap keluar dari Islam. Dia mengimani seluruh rukun iman, tapi tidak mengimani adanya takdir. Mengatakan tidak mungkin semua ini terjadi atas takdir Allah, semua ini terjadi secara kebetulan. Artinya apa yang terjadi ini Allah tahu setelah itu terjadi. Maka ini termasuk perkataan yang mengeluarkan orang itu dari Islam. Atau misalkan dia mengingkari salah satu di antara kitab-kitab Allah. Mengingkari Al-Qur'anul Karim, tidak percaya kalau Al-Qur'an itu dari Allah. Percaya Allah sebagai Tuhan, percaya Nabi sebagai Rasul, percaya ada hari kebangkitan, percaya ada takdir. Tapi satu orang ini tidak percaya Al-Qur'an. Tidak percaya Al-Qur'an, menganggap Al-Qur'an itu hanya ucapan ataupun karangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini juga dianggap keluar dari Islam. Sebagaimana perkataan sebagian orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini buatan Nabi SAW. Maka naudzubillah, ini perkataan yang berbahaya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, andai kan ada orang yang zahirnya misalkan mengatakan demikian, maka secara
hukum kita tidak boleh serta-merta mengkafirkan orang tadi secara langsung. Tunjuk hidung, engkau kafir. Nah, tidak bisa. Setiap orang dengan mudah menghukumi kafir orang lain ini tidak bisa. Karena urusan mengkafirkan orang lain ini harus dikembalikan kepada qadhi kalau di zaman dahulu. Harus didatangkan di hadapan mahkamah, ditanya, nah baru nanti bisa dihukumi kafir. Seperti itu. Tapi ini sebagai pengingat bagi diri kita bahwasanya wajib mengimani seluruh perkara yang disebutkan di dalam hadis niki. Rukun iman yang 6. Kemarin kita jelaskan secara ringkas, gitu. Ya mungkin coba akan saya ulang sedikit tentang tafsir rukun iman agar kita semakin mendalami makna iman dan juga apa yang harus kita yakini dari masing-masing rukun iman tersebut. Pertama, iman kepada Allah, kita sampaikan bahwasanya seseorang wajib meyakini Allah itu yang mencipta, menghidupkan dan mematikan satu-satunya. Tidak ada selain Allah yang melakukan semua itu. Ini yang pertama. Dan ini umumnya diimani setiap muslim. Tidak mungkin ada orang muslim mengakui ada pencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang mematikan selain Allah, tidak ada. Muslim yang fitrah ataupun yang tabiatnya masih lurus pasti meyakini bahwasanya Allah itu sang pencipta. Bahkan orang-orang kafir di masa Nabi SAW itu masih mengakui bahwasanya yang melakukan semua ini adalah Allah. Orang-orang kafir di masa Nabi SAW ketika ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard wa may yudabbirul amr?" Siapa yang menciptakan langit bumi, yang mengatur segala perkara? Maka jawabannya apa? Mereka hanya menjawab satu kata, Allah. Hanya menjawab Allah. Tidak mungkin mereka mengakui berhala-berhalanya melakukan itu. Tidak mungkin. Karena berhala-berhalanya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melakukan apapun. Tapi masalah mereka yang membuat mereka dikafirkan oleh Nabi atau membuat mereka diperangi oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat adalah mereka tidak mengimani yang ketiga itu. Allah yang wajib diibadahi satu-satunya, mereka tidak mengimani hal itu. Mereka menganggap bahwasanya ibadah itu ya harus dengan perantara makhluknya, yakni patung-patung yang mereka buat tadi. Sehingga mereka meskipun mengakui adanya Allah, mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, tapi mereka berdoanya kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Yang mana di Ka'bah ketika sebelum Fathu Mekah, Bapak Ibu, itu ada 300 patung. Ada 300 patung. Yang mana setiap patung itu melambangkan orang-orang soleh yang ada di zaman mereka atau zaman-zaman terdahulu. Dianggap orang-orang saleh, sehingga apa? Kalau berdoa kepada patung tadi lebih mustajab, lebih dikabulkan, lebih mandi doanya istilahnya. Oleh karena itu ketika ditanya oleh Nabi tentang sesembahan selain Allah, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar, awal-awal surat Az-Zumar, Allah Ta'ala menyampaikan, kami menyembah mereka, kami berdoa kepada mereka, meminta tolong kepada mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu terjadi di sebagian kaum muslimin. Nasallallahu salamah wal afiyah. Menganggap bahwasanya kalau langsung doa kepada Allah itu kurang manjur, kurang mandi. Dia merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, sehingga harus cari perantara. Sehingga mereka mencari orang-orang yang sudah wafat, orang-orang saleh yang sudah dianggap ya wali dan sebagainya untuk dimintai pertolongan. Maka ini lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari karena banyak dari kalangan ulama yang mengatakan itu terlarang. Tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Kita datangi mereka, kita minta kepada mereka untuk berdoa pada kita, berdoa atas nama kita, semoga mengabulkan hajat kita. Itu boleh dan dilakukan oleh sebagian sahabat. Baik, jadi intinya mengimani bahwasanya Allah itu satu-satunya wajib diibadahi. Kemudian juga mengimani Allah itu memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan juga memiliki sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Kemudian iman kepada malaikat, kita meyakini malaikat itu ada. Dan juga meyakini malaikat itu adalah makhluk dan hamba Allah. Bukan anak Allah ataupun Tuhan yang diibadahi. Malaikat itu mereka adalah hamba Allah seperti kita. Tetapi mereka memiliki tugas khusus
Dan mereka ini di antara sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yaf'alun wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim, bahwasanya para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu mentaati perintah Allah. Mereka makhluk yang memang dibuat taat oleh Allah. Ya, tidak memiliki nafsu sebagaimana manusia. Sehingga orang atau manusia ketika mereka beriman dan bertakwa, derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat tidak butuh melawan nafsu untuk taat. Tapi manusia untuk taat butuh melawan hawa nafsunya yang selalu mendorong kepada perbuatan buruk. Sebagaimana ya Allah sampaikan bahwasanya nafsu ini selalu mengajak kepada as-su, la'ammaratun bis-su, selalu mengajak kepada keburukan. Jadi ini malaikat. Kemudian mengimani kitab-kitab Allah, baik kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Zabur, Taurat, Injil, juga mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Dan kita mengimani seluruhnya adalah perkataan Allah sebelum diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani atau orang-orang selainnya. Karena memang kitab-kitab selain Al-Quran itu tidak dijamin oleh Allah untuk terlindungi. Yang dijamin untuk terlindungi sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Allah sendiri ya menyampaikan di dalam surat Al-Hijr, wa ma kunna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Allah yang menjamin akan menjaga Al-Quran. Sehingga dari zaman Nabi SAW sampai nanti akhir zaman itu Al-Quran tidak mungkin berubah sedikit pun, meskipun satu huruf. Satu huruf pun tidak mungkin ada yang berubah. Kalau ada orang yang menyampaikan bahwasanya ada surat yang hilang di dalam Al-Quran, ada ayat yang hilang di dalam Al-Quran, maka perkataan ini tertolak. Karena Al-Quran ini sejak masa Nabi SAW sampai masa sekarang ini diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir masih ingat kan? Apa itu mutawatir? Diriwayatkan banyak orang setiap generasinya. Banyak sekali setiap generasinya. Ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan di masa sekarang yang hafal Quran. Bahkan dikatakan andaikan seluruh kitab di dalam muka bumi ini dihanguskan, yang bisa kembali hanya Al-Quran. Kayaknya banyak sekali yang menghafal Al-Quran. Kemudian kita mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Mereka adalah manusia pilihan dari kalangan lelaki yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah Islam. Kita mengimani bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang terbebas dari dosa. Mereka adalah manusia-manusia terbaik. Tapi mereka tetap hamba Allah yang tidak berhak diibadahi. Tapi mereka seorang Rasul yang wajib ditaati. Jadi Nabi SAW itu adalah seorang hamba. Konsekuensi bila seorang hamba, maka tidak boleh diberikan peribadatan. Berdoa pun tidak boleh kepada Nabi SAW. Meminta kepada Nabi tidak boleh kecuali ketika beliau masih hidup. Termasuk ketika beliau sudah wafat, tidak boleh meminta langsung kepada Nabi SAW. Adapun tawassul, maka ini ada silang pendapat di kalangan para ulama apa hukumnya. Tapi kalau langsung meminta kepada Nabi SAW untuk dikabulkan hajat-hajatnya, maka ini terlarang karena beliau hamba Allah, abduhu wa rasuluhu. Kemudian wa rasuluhu, beliau adalah Rasulullah. Konsekuensi beliau Rasulullah, utusan Allah, maka wajib ditaati setiap perintah beliau. Setiap larangan beliau wajib dijauhi. Mengimani adanya mengimani adanya hari akhir. Hari akhir ini mencakup seluruh peristiwa yang terjadi setelah kematian. Mulai dari alam barzakh, manusia ditanya di dalam alam barzakh. Kemudian manusia mendapatkan siksa dan juga azab kubur, kita imani. Kemudian nanti ada hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Kemudian mereka akan dikumpulkan dalam padang mahsyar. Matahari didekatkan setinggi mil. Kemudian nanti ada haud atau telaganya Nabi SAW di sana. Kemudian nanti ada hari perhitungan atau hisab. Ada hari penimbangan amal atau mizan. Kemudian ada hari di mana seseorang akan melintasi sirat, melintasi jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Kemudian nanti ada yang dimasukkan surga, ada yang dimasukkan neraka. Dia wajib mengimani seluruh kejadian
yang dikabarkan Al-Quran ataupun dikabarkan oleh hadis terkait hari akhir. Tidak boleh dia mengingkari satu dari kejadian-kejadian tersebut setelah dia mengetahui kebenaran. Seperti mengingkari azab kubur atau mengingkari nikmat kubur. Nah, itu tidak boleh. Karena dalil azab kubur ataupun dalil siksa kubur sangat jelas sekali di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tidak boleh seseorang mengingkari satupun dari peristiwa-peristiwa di hari akhir, termasuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam barzakh. Kemudian yang terakhir, mengimani adanya takdir baik dan takdir buruk, bahwa seluruhnya dari Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi nantinya. Allah sudah mengetahuinya. Allah juga mencatatnya sebelum kita diciptakan. Dan apa yang terjadi ini juga tidak lepas dari kehendak Allah. Jadi mengimani takdir ini beriman kepada 3 unsur. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Allah mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi. Kita juga mengimani Allah itu yang mencatat semuanya. Allah telah mencatatnya. Meskipun mencatat di sini, ini Allah sampaikan kepada Al-Qalam. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu apa? Pena. Al-Qalam itu pena. Kemudian ketika pena ini diciptakan, bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis? Allah Ta'ala berfirman, tulislah apa yang akan terjadi mulai dari diciptakan bumi sampai nanti akhir zaman. Itu sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Takdir yang ada di Lauhul Mahfuz tidak mungkin berubah. Sebagaimana firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah itu ada Ummul Kitab atau Lauhul Mahfuz yang tidak mungkin berubah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW bahwasanya Allah atau doa itu bisa merubah takdir atau silaturahim bisa memperpanjang umur? Nah, itu bagaimana menjawabnya? Pripun Bapak Ibu? Jadi kan mungkin pernah mendengar hadis bahwasanya la yaruddu al-qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Termasuk juga dalam hadis lain, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yarsha lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah memperbanyak silaturahim. Kalau takdir sudah ditentukan, mengapa silaturahim bisa memperpanjang umur? Mengapa doa bisa menolak bala? Atau mungkin sedekah juga bisa menolak bala? Dalam beberapa asar. Pripun menjawabnya nih, Pripun menjawabnya? Ya, ya bagus. Oke. Jadi maksud dari Nabi SAW, doa bisa merubah takdir atau doa bisa merubah takdir buruk atau bisa menolak bala, itu adalah takdir yang ada di catatan malaikat. Ini takdir ini di antara bentuk kesempurnaan ilmu Allah dan juga bentuk kuasa Allah Ta'ala yang wajib kita imani. Bahwasanya Allah itu menjadikan 2 macam catatan takdir. Kenapa bisa demikian ya? Tidak perlu kita tanya. Itu urusan Allah. Sama kalau kita diperintahkan oleh bos, diperintahkan majikan. Ya, tidak boleh banyak tanya. Banyak tanya pasti ngapain tanya-tanya gitu ya. Pasti marah. Begitu Allah Ta'ala tidak ditanyakan apa yang Allah perbuat itu tidak perlu kita tanyakan. Sama ketika Allah menjadikan takdir itu ada yang ada di Lauhul Mahfuz, ada takdir yang ada di catatan malaikat. Nah, nanti ada di hadis keempat. Nanti di hadis keempat itu ada keterangan dari Nabi SAW bahwasanya ketika bayi itu lahir atau sebelum dia dilahirkan, ketika di perut ibunya berusia 120 hari, maka diutus malaikat untuk mencatatkan takdir orang ini sampai wafat, ajalnya, nasibnya, rizkinya dicatatkan di catatan malaikat. Nah, yang bisa berubah catatan malaikat ini, berubahnya dengan apa? Dengan doa kita. Ada kan misalkan ditakdirkan nasibnya buruk,
atau akan tertimpa musibah, dia senantiasa berdoa. Atau ada orang lain yang mustajab doanya berdoa untuk dia. Doa seorang ibu misalkan. Jadi dia bakal terkena sebuah bala, mudarat dan sebagainya. Oleh ibunya senantiasa berdoa. Bisa jadi doa sang ibu tadi ya menghalangi takdir buruknya. Tapi sekali lagi, doa sang ibu tadi atau doa dari orang tadi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz sudah sangat detail sekali. Sangat detail dan rincinya catatan di Lauhul Mahfuz itu tidak mungkin bisa kita bayangkan. Jadi orang ini berdoa, sudah ada di Lauhul Mahfuz, orang ini berdoa. Dicatat oleh malaikat itu A takdirnya. Dia berdoa sehingga takdirnya jadi B. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ibaratnya seperti apa? Taktik nih kalau. Kalau ke sini bakal ke sini. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuz dan sangat rinci sekali. Bentuk di antara keluasan ilmu Allah. Bentuk di antara keluasan ilmu Allah. Nah, masalahnya kita tidak tahu. Masalahnya kita tidak tahu takdir kita itu di antara bentuk hikmah. Kenapa takdir dirahasiakan? Agar kita senantiasa berusaha. Tidak boleh orang itu berhujah dengan takdir atau berdalil dengan takdir ketika dia terjatuh dalam perbuatan maksiat atau belum melakukan perintah-perintah Allah, mengatakan takdir saya sudah seperti ini. Nah, gimana lagi, saya sudah ditakdirkan untuk apa? Untuk tidak sholat kok. Saya melakukan ini atas takdir Allah. Kalau Allah mentakdirkan saya insya Allah jilbaban, ya saya belum dapat hidayah ini, belum dapat hidayah. Nanti insya Allah kalau sampun diparingi hidayah kali Allah, saya akan berjilbab. Nah, ini tidak boleh perkataan seperti ini. Karena dari mana dia tahu takdir Allah? Ya dia yang harus berusaha. Dia harus berusaha. Karena itu Nabi selalu memberikan pesan, ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah untuk mencapai apa yang bermanfaat bagimu. Ini dawuhnya Nabi, nanti juga ada di hadis Arba'in. Berusahalah mencapai apa yang kau inginkan yang bermanfaat bagimu, usahalah. Perkara nanti gagal atau tidak, itu urusan lain. Itu urusan lain. Termasuk ketika Nabi memerintahkan untuk senantiasa beramal. Beramallah. Karena setiap orang akan dipermudah untuk mencapai apa yang ditakdirkan baginya. Kalau dia ahli surga akan dipermudah. Kalau dia ahli neraka ya akan dipermudah juga untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Enteng sekali untuk melakukan maksiat. Nah, kita boleh berdalil dengan takdir itu pada satu kondisi, yakni ketika tertimpa musibah yang memang itu atas ya izin dari Allah Ta'ala untuk menenangkan hati. Itu diantara fungsi iman kepada takdir, agar ketika tertimpa musibah dia bisa sabar karena dia tahu itu takdir dari Allah. Itu boleh. Pada kondisi itu kita berdalil pada takdir. Kehilangan motor ya qadarullah. Karena Nabi selalu menasihatkan untuk mengatakan apa? Qadarullah. Qadaru bukan qadaro tapi qadaru. Kecuali kalau ditasdid qadarullah baru pakai ra. Itu nanti dipelajari di bahasa Arab. Kalau qadarullah itu pakai ru, qadaru begitu. Qadarullah artinya ini takdir Allah. Berarti ini kalimat ini takdir Allah begitu. Kalau qadarullah itu Allah telah mentakdirkan. Beda nggak ya artinya ya? Beda. Kalau di dalam bahasa Arab ada susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada yang pernah belajar? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi intinya qadarullah sama qadarullah sama-sama benar, boleh. Dua-duanya itu lafal yang hendaknya diucapkan ketika tertimpa musibah. Ya. Yang tidak boleh tadi apa? Berdalil dengan takdir ketika berbuat maksiat. Ini sudah takdir Allah, tidak boleh. Nah, itu perkataan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kan Allah memberikan hidayah, kami tidak akan menyembah selain Allah. Berbuat kesyirikan tapi berdalil dengan takdir. Pernah terjadi di masa Umar bin Khattab, ada orang mencuri. Mungkin pernah dengar kisahnya ya. Ada orang mencuri, ditangkap oleh Umar akan dipotong tangannya. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Umar, apakah engkau akan menghukum aku padahal ini takdir Allah, ini atas izin Allah dan tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, bagaimana jawaban Umar? Kalau jangan jadi Umar bagaimana? Motong tangan ini juga takdir Allah. Saya memotong kamu juga ini takdir Allah. Intinya tidak boleh berdalil dengan
takdir ketika melakukan maksiat. Tapi kalau tertimpa musibah, kita wajib meyakini takdir dari Allah. Ya, agar hati ini menjadi tenang dan legowo, termasuk ketika dizalimi orang lain, itu takdir dan sebagainya. Tapi karena kelalaian itu tidak bisa serta-merta berdalil dengan takdir, ya, karena kelalaian. Ada orang nggak pakai helm, kemudian nopo, ya ini takdir Allah ketika ya dia ceroboh begitu ya, dan banyak kasus lain. Baik, ini secara ringkas ya. Nah sekarang apa hukum mengingkari salah satu dari rukun iman? Kemarin sempat kita jelaskan ya, bahwasanya kalau mengingkari sesuatu yang jelas dan diketahui banyak orang, mengingkari secara keseluruhan lah, tidak ada takdir atau tidak ada kebangkitan, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Tapi kalau mengingkari perkara yang itu terperinci, perincian dari rukun iman, seperti apa? Siksa kubur itu kan perincian dari rukun iman, gitu. Terus gitu, siksa kubur, adanya siksa kubur, adanya penimbangan amal itu kan apa? Perincian dari rukun iman. Ada kan ada orang yang mengingkarinya karena kebodohannya, maka tidak bisa dianggap kafir atau tidak sampai keluar dari Islam. Kecuali kalau sudah tahu dalil-dalilnya, kemudian dia menerima kebenarannya, kemudian mengingkarinya. Nah, maka ini yang dihukumi kafir. Baik. Nah, ini kita tadi telah menjelaskan dan Nabi juga telah menyampaikan di dalam hadisnya Islam dan juga iman. Pertanyaannya, apakah Islam dan iman sesuatu yang berbeda? Nah, itu pertanyaan besar. Apakah Islam dan iman sesuatu yang berbeda? Maka ini saya beri perincian. Ibu-ibu yang di belakang ini ketinggalan lama buatan ya? Kelihatan buatan ya? Buatan? Buatan ketinggal? Waduh, tak ketinggal ya? Oke. Apa terlalu besar, terlalu kecil tulisannya? Kurang besar. Oke, ini saya zoom, oke. Nah, saya zoom. Nanti bisa disimak di rekaman, oke? Nah, ini. Nah, apabila iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maksudnya bagaimana? Kita membaca Al-Quran, membaca hadis, ada kalimat Islam dan iman dalam satu konteks, seperti di hadis ini. Atau di dalam ayat surat Al-Hujurat misalkan. Di halaman ketiga surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala menyampaikan, ada orang-orang Arab Badui yang mengatakan, amanna, saya telah beriman. Kemudian Nabi diperintahkan untuk menjawab, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kalian mengatakan kalian sudah beriman. Jangan. Tapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dada-dada kalian. Ini kalimat Islam, kalimat iman dalam satu teks, satu ayat ataupun satu hadis. Bagaimana dalam hadis kedua ini? Ada kalimat Islam, ada kalimat iman. Maka keduanya sesuatu yang berbeda. Keduanya sesuatu yang berbeda. Perbedaannya apa? Bisa kita lihat dalam hadis yang kita sedang pelajari. Islam itu mencakup amal lahiriah, amal yang nampak, sholat, termasuk syahadat tadi kan? Syahadat kan amal yang nampak diucapkan di hadapan banyak orang, meskipun hatinya nggak mengimani. Syahadat sudah Islam, meskipun nggak mengimani. Karena Islam itu amalan zahir. Nah, karena yang tadi orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, Nabi melarang untuk langsung mengatakan saya sudah beriman. Kenapa? Baru masuk Islam, belum melaksanakan atau keimanan belum masuk secara mendalam dalam hatinya. Islam mencakup amalan lahiriah. Adapun iman mencakup amalan batin, amalan yang itu ada dalam hati, keyakinan hati, keikhlasan, atau ya rasa takut, rasa harap kepada Allah, itu semuanya ada dalam hati, keyakinan dalam hati. Maka tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Nah, itu perbedaan iman dengan Islam. Islam mencakup amalan lahiriah, iman mencakup amalan batin, dan keduanya sama-sama penting. Karena orang yang tidak dianggap Islam kecuali ada
iman. Dan iman itu juga tidak dianggap kalau tidak ada amalan lahiriah. Dua-duanya sama-sama penting. Tapi secara derajat, iman derajatnya di atas Islam. Jadi orang itu kalau baru masuk Islam disebut muslim. Kalau sudah mulai mendalam keimanannya, terutama keimanan kepada rukun enam yang rukun iman yang 6 tadi, nah, maka sudah dianggap mukmin. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat yang kita sampaikan tadi, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab berkata saya telah beriman. Kemudian Nabi diperintahkan untuk mengatakan jangan katakan kalian telah beriman tapi katakan kami sudah berislam, kami sudah muslim. Karena iman itu belum masuk di dalam dada-dada kalian. Jadi ini kalau disebutkan dalam satu konteks maka maknanya berbeda. Nah sekarang bagaimana kalau disebutkan secara sendiri-sendiri? Maksudnya apa? Dalam satu hadis hanya disebutkan lafal Islam. Dalam satu ayat hanya disebutkan lafal mukmin atau iman. Nah, maka dalam hal ini Islam mencakup iman ataupun sebaliknya. Menjadi satu kesatuan. Sama saja. Misalkan apa? Saya beri contoh. Ketika Nabi SAW menyampaikan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang ketika orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Nabi menyebutkan muslim dalam hadis beliau. Maka di sini Islam mencakup iman juga. Orang ini muslim dan juga beriman. Orang muslim yang beriman, itu maksudnya seperti itu maksudnya Nabi SAW. Orang muslim yang beriman itu orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya, tidak sampai menyakiti orang lain. Terus nih, berarti kalimat muslim di situ mencakup mukmin juga. Karena Nabi menyebutkan dalam satu hadis. Sama dengan kalimat nih, hadis Nabi. Iman itu ada 70 lebih cabang. Nabi SAW menyampaikan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Kemudian beliau menjelaskan yang paling tinggi dan paling rendah. Tidak menyebutkan satu persatu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semangat mencarinya. Maka itu Imam Al-Baihaqi punya kitab judulnya Syu'abul Iman. Beliau mengumpulkan 73 cabang iman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Nabi hanya menyebutkan paling tinggi, paling rendah agar kita termotivasi mencari apa saja 73 itu. Atau 70 lebih nih, Bu. Nah, beliau menyampaikan yang paling utama, paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu cabang keimanan paling tinggi. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita lihat di sini Nabi menyingkirkan gangguan dari jalan sebagian dari iman. Padahal itu amalan lahiriah. Ucapan la ilaha illallah itu lahiriah atau lahiriah juga. Maka di sini Nabi menjadikan amalan lahiriah sebagai bagian dari iman. Maksudnya apa? Iman di sini mencakup Islam, cabang-cabang iman dan juga cabang-cabang Islam. Karena Nabi menyebutkan setelahnya wal haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Rasa malu itu kan ada dalam hati. Berarti di sini intinya iman di sini mencakup Islam juga. Mencakup amalan lahiriah, amalan zahir atau yang lahir yang nampak. Terus ngerti? Jadi kan nanti kalau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah orang Islam tidak terpanggil juga? Ya terpanggil juga, maksudnya iman dan Islam. Nah, Allah memanggil dengan kalimat iman karena yang tergugah hanya orang-orang yang beriman saja. Yang tergugah hanya orang-orang yang beriman saja, yang memiliki keimanan dalam hatinya. Kalau orang-orang yang hanya Islam saja, Islam KTP, tapi keimanannya tidak ada dalam hatinya, ya tidak akan merasa terpanggil dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, sabar dan salat dan seterusnya. Tidak akan merasa terpanggil. Atau sengaja nanti kalau ada soal ujian, ini kan harus bisa jawab ini. Kalau ada hadis hanya Islam saja berarti mencakup iman. Kalau iman saja berarti mencakup kecuali kalau disebutkan sebagaimana dalam hadis yang kita pelajari. Nah, sekarang analogi iman dengan Islam itu seperti pohon, Bapak Ibu, yang tidak bisa terpisahkan. Pohon itu dianggap pohon kalau ada batang dan juga
akar. Tapi paling penting mana? Batang atau akarnya? Ya akarnya. Karena kalau batang saja tidak bisa hidup tuh pohon. Tapi kalau akar saja bisa hidup, masih bisa hidup. Tapi tidak sempurna, tidak bisa disebut pohon kalau akar saja. Jadi Islam dan iman meskipun tingkatan yang berbeda, tapi keduanya saling terikat. Sebagaimana pohon, akar itu ibarat apa? Keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka akarnya semakin menghujam dalam di bumi, di penghujung bumi. Artinya semakin kuat keimanan seseorang, maka ibaratnya akar itu akan semakin apa? Semakin dalam, semakin kuat pohon tadi. Tapi kalau keimanannya ringkih, keimanannya lemah, pohon tadi juga akan gampang terombang ambing. Oleh itu kita belajar atau menuntut ilmu ini ya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan agar keimanan kita semakin kuat. Sehingga kalau ada aliran-aliran sesat atau ada subuhat istilahnya ya, yang merancaukan pikiran seorang muslim, dia bisa tegar menghadapi semua itu. Atau dia menghadapi fitnah dalam dunianya, dalam agamanya, dia bisa tegar. Karena ibaratnya seperti akar yang menghujam kuat. Nah, adapun batang itu seperti rukun Islam. Batang itu seperti rukun Islam. Kemudian ranting-ranting ibarat amalan wajib selain rukun Islam. Ranting-ranting. Jadi pohon atau apa? Batang ini sebagai rukun Islam. Batang utamanya. Batang utamanya rukun Islam. Adapun ranting-rantingnya itu amalan wajib selain rukun Islam. Seperti berbakti kepada orang tua, berjihad bagi yang memang diwajibkan berjihad. Ya, atau mungkin ya berkurban ketika dia menazarkannya. Ada beberapa amalan wajib selain rukun Islam dan banyak sekali. Itu ibaratnya seperti ranting pohon. Adapun dedaunan dan juga buah-buahan itu seperti amalan sunnah sebagai pelengkap dan penyempurna. Pohon itu kalau ada ranting, ada batang, ada akar, sudah disebut pohon atau apa? Sudah bisa disebut pohon. Meskipun tidak ada daunnya, tidak ada buahnya. Tapi buah dan juga ranting itu bentuk kesempurnaan Islam dan keimanan seseorang. Nah, terus ini ibarat diri kita sebagai seorang muslim, ada akar itu ibarat keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka akar itu juga akan semakin dalam dan akan membuat pohon semakin kuat. Batang utama ibarat rukun Islam. Adapun ranting-ranting yaitu amalan wajib selain rukun Islam. Dedaunan ibarat amalan sunnah sebagai pelengkap. Terus nih. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat berikut ini. Nabi SAW menyampaikan, qala fa'akhbirni 'anil ihsan. An qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Aku panjenengan paus di kitabnya. Ini Jibril bertanya lagi. Setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, ya sekarang bertanya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Wahai Nabi. Nabi menjawab, ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah tingkatan paling tinggi setelah Islam dan iman. Dan seseorang tidak mungkin sampai pada derajat ihsan kecuali dia memperbaiki keislamannya dan dia menguatkan keimanannya. Tidak mungkin orang itu bisa sampai derajat ihsan kalau dia tidak menguatkan iman ataupun keislamannya. Ini derajat paling tinggi. Derajatnya para wali-wali Allah, derajatnya para orang-orang saleh dan para nabi. Jadi ketika orang itu beribadah, seakan-akan melihat Allah dengan mata batinnya. Karena tidak mungkin dia bisa melihat Allah dengan mata kepalanya, tidak bisa di dunia ini. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Karena memang kita tidak mampu melihatnya. Kita tidak mampu. Mata kita belum diset untuk bisa melihat Allah di dunia, belum disetting untuk itu. Baru ketika di akhirat, mata kita baru kuat untuk melihat Allah Ta'ala. Nah, maksud dari melihat Allah di sini, melihat dengan hatinya. Seakan-akan dia melihat Allah ketika beribadah apapun. Ketika dia sholat, ketika puasa, ketika berinfak, ketika berbakti kepada orang tua, ketika melakukan ibadah apapun. Seakan-akan melihat Allah. Sehingga akan mendorongnya untuk ikhlas. Nah, orang itu kalau sudah sampai derajat ihsan, pasti dia akan mengikhlaskan seluruh amalnya untuk Allah.
Karena dia tidak melihat siapapun di dalam ibadahnya kecuali melihat Allah Ta'ala. Kecuali mengharapkan ridho ataupun pahala dari Allah. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, andai kan tidak bisa menghadirkan perasaan melihat Allah, maka kita hadirkan perasaan Allah itu melihat dan mengawasi kita. Keduanya akan mendorong seseorang untuk beramal dengan ikhlas. Karena sekali lagi ketika melakukan amalan apapun, dia meyakini Allah itu yang melihat dirinya. Atau ketika ingin melakukan maksiat apapun, dia yakin Allah sedang melihatnya. Sehingga dia akan merasa malu untuk melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Karena dia yakin Allah selalu bersamanya. Allah selalu bersamanya. Allah selalu mengetahui dan mengawasinya. Bahkan Allah mengutus malaikat untuk menemani setiap hamba. Itu Allah sebutkan di dalam surat surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Bagaimana bunyinya? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang itu punya penjaga. Allah mengawasi. Kemudian Allah juga mengutus seorang penjaga dari kalangan malaikat. Bahkan penjaganya itu 4. Depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kanan kiri ini untuk mencatat amal, depan belakang untuk menjaga kita. Ini bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Sebagian Allah sebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, di antara surat Qaf. Allah menyebutkan Allah setiap orang itu punya penjaga dari kalangan malaikat. Sehingga pasti diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah ini derajat ihsan Bapak Ibu. Kita belajar ini dalam rangka untuk sampai pada derajat ihsan. Itu tujuan utama kita belajar. Tujuan utama kita mempelajari ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, itu agar sampai pada derajat ini. Sampai pada derajat ihsan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini sudah di penghujung hadis. Nomor 2 terkait tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, di sini malaikat Jibril bertanya lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-khufata al-'urata al-'alata ri'asha'i yatatawaluna fil bunyan. Jibril bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Yang bertanya tidak tahu, Nabi pun yang ditanya juga tidak tahu. Nah kemudian orang ini bertanya lagi, tanda-tandanya itu apa? Jelaskan kepadaku. Nabi menjawab SAW, jika seorang budak melahirkan tuannya, dan kau melihat penggembala kambing yang tidak beralas kaki, yang tidak berpakaian, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Nah, dalam hadis ini ada 2 pelajaran berharga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, tentang waktu hari kiamat. Itu menjadi rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Bahkan 2 makhluk paling dekat dengan Allah itu tidak tahu. Jibril itu malaikat paling dekat dengan Allah. Malaikat paling dekat dengan Allah. Ibaratnya yang paling terpercaya lah. Sehingga Jibril juga diberi julukan Al-Amin. Amin ya. Atau orang yang makhluk yang terpercaya. Karena paling dipercaya Allah untuk mengemban wahyu. Untuk disampaikan kepada para rasul. Jibril saja tidak tahu. Makhluk langit pun tidak tahu. Termasuk makhluk yang paling dekat dengan Nabi yang ada di makhluk yang paling dekat dengan Allah yang ada di bumi, itu juga tidak tahu juga siapa? Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling dekat dengan Allah yang ada di bumi, tidak tahu. Makhluk di langit, makhluk di bumi tidak ada yang tahu. Ya, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu." Mereka orang-orang kafir menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadinya? Maka katakanlah, Nabi diperintahkan untuk berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Artinya hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan
selain Allah. Artinya waktu dongnya, hari hanya tidak ada yang tahu. Terjadi pada hari apa, tahun apa, tanggal berapa, tidak ada yang tahu. Sehingga kalau ada manusia mengakui tahu kapan terjadi hari kiamat, maka dia telah berdusta atas nama Islam. Kalau dia mengatasnamakan Islam, tidak mungkin Nabi saja tidak tahu, apalagi orang biasa yang tidak pernah dapat wahyu. Nabi yang dapat wahyu saja tidak tahu, apalagi orang yang hanya bermodel mimpi mengatakan kiamat di tahun sekian. Kan pernah dulu rame ya, sampai banyak orang-orang yang nggak nikmat hidup, kenikmatan hidupnya berkurang karena menganggap mau kiamat, apapun dijual dan sebagainya. Kayak ini ada yang pernah nemoni 2012, oke, atau iya, atau ada yang masih kecil sekali 2012, saya kelahiran 2008, kelahiran 29, mungkin tidak merasakan itu ya. Gen Z mungkin. Gen Z mungkin belum ya. Belum tahu itu mungkin ya. Gen milenial istilahnya ya. Kelahiran 90-an, 80-an itu merasakan itu. Hura-huru 2012 enggak ada apa-apa. Ya, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi di antara bentuk rahmat Allah memberitahu tanda-tandanya kepada Nabi SAW agar kita lebih bersiap-siap ketika melihat tanda-tanda itu semakin banyak. Nabi menjelaskan dalam banyak hadis-hadisnya tanda-tanda hari kiamat. Nah, di dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan 2 tanda saja. Dan itu tanda kiamat, kita katakan tanda kiamat yang kecil. Dalam artian tanda yang menunjukkan kiamat itu masih agak jauh gitu. Masih agak jauh. Karena yang menunjukkan tanda kiamat itu semakin dekat, dan hanya menghitung hari atau menghitung beberapa tahun saja, itu ada 10 tanda. Nanti akan kita jelaskan setelahnya. Jadi Nabi SAW di sini hanya menyebutkan 2 tanda saja. Tanda pertama, Nabi menyebutkan, antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu atau seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini apa maksudnya? Kata para ulama, ada 2 makna. Makna pertama, budak melahirkan tuannya itu adalah isyarat kalau banyak kedurhakaan kepada orang tua. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Sehingga seakan-akan ibunya tadi melahirkan tuannya yang nyuruh sang ibu ya, disuruh-suruh, dimaki-maki, dipukul-pukul seperti seorang majikan yang memukul budaknya. Itu banyak kita jumpai naudzubillah di zaman sekarang. Bukan hanya pada level mencaci ataupun memaki ibunya, bahkan sampai membunuh, ya, menebas dan lain sebagainya, tidak bisa kita sebutkan karena kejinya perbuatan tersebut ya. Ini makna yang pertama. Banyak sekali terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian makna kedua, nah ini yang saya cantumkan di depan. Banyak terjadi penaklukan negeri-negeri kaum kufar oleh kaum muslimin. Itu makna yang kedua. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, kalau orang-orang muslim menguasai negeri kafir, maka budak-budaknya jadi tawanan perang. Termasuk budak perempuannya, orang-orang perempuan yang jadi budak. Termasuk yang laki-laki jadi budak juga. Zaman dahulu, kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Di masa para ulama, abad keempat, abad kelima itu masih ada. Jadi kalau kaum muslimin menaklukkan Andalus misalkan, menaklukkan Eropa, ada negeri yang tertaklukkan, maka kaum kufar itu ditawan untuk dijadikan budak. Ada yang dibebaskan, ada yang tetap dijadikan budak. Nah, perempuan-perempuannya itu dijadikan budak. Budak. Tentunya budak yang tidak sekedar disiksa rendah. Jadi budak yang harus diperhatikan hak-haknya. Jangan kita anggap budak itu ya dipukul ya. Budak dalam Islam itu tetap mendapatkan haknya, punya hak sendiri. Tapi intinya maksud dari budak ini maksudnya budak perempuan ketika dinikahi oleh orang muslim, maka anaknya nanti merdeka. Anaknya merdeka, itu dalam fikih demikian. Jadi kalau ada seorang muslim menikahi budak atau menggauli budak tanpa pernikahan itu kan boleh ya. Menggauli budak tanpa pernikahan itu boleh. Saya punya budak di abad keempat misalkan, punya budak. Maka budak tadi saya gauli, maaf ya, itu boleh. Meskipun tanpa ikatan pernikahan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ciri-ciri orang beriman itu orang yang bisa menjaga farjinya dari perbuatan buruk.
kecuali kepada istri-istrinya wa ma malakat aymanu, dan kepada siapa? Illa azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahu ghairu malumin. Surat Al-Mu'minun di halaman pertamanya. Ya, mereka bisa menjaga farji mereka dari perbuatan buruk kecuali kepada istri-istri mereka dan juga budak mereka. Menunjukkan apa? Boleh menggauli budak tanpa ikatan pernikahan. Dan ketika seorang majikan menggauli budaknya, melahirkan anaknya jadi majikan karena anaknya merdeka statusnya. Itu maknanya demikian. Isyarat banyak penaklukan negeri kaum muslim, terutama di zamannya Umar, zaman Utsman juga demikian, zaman Ali dan zaman-zaman setelahnya. Ya. Baik. Nah, kemudian tanda kedua sudah disebutkan sallallahu alaihi wasallam, berkuasanya ada orang-orang yang membangun bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan megah, padahal dahulu mereka adalah orang yang sangat miskin. Sampai Nabi itu menyebutkan mereka ini dulunya tidak beralas kaki, tidak pakai pakaian, hanya seorang penggembala kambing, tapi sekarang menjadi miliarder, ya, miliarder, bisa membangun bangunan-bangunan tinggi. Nah ini Nabi menyebutkan orang-orang Saudi di zaman sekarang, bisa kita lihat dulunya para penggembala kambing, negeri yang tandus, sekarang menjadi negeri yang Masya Allah, andai kan tidak hutang sekalipun ya tetap jaya. Benar ya? Ya. Bangunan paling tinggi ya di Arab Saudi, benar ya? Burj Khalifa ya? Iya, masih pun sekarang kan ya, hampir 1 kilometer tingginya. Berapa ya? Ada 1 kilometer? Sudah 1 kilometer itu Burj Khalifa. Nama tiangnya. Ya, intinya bangunan paling tinggi di sana. Ini di antara bentuk kebenaran sabdanya Nabi SAW. Sudah terjadi. Para sahabat ketika mendengar hadis ini mungkin belum bisa melihatnya. Di zaman itu ya Arab Saudi, Mekah, Madinah, ataupun negeri-negeri di sekitarnya itu masih rumah-rumah yang terbuat dari pelepah kurma, terbuat dari batu bata yang itu dari pasir dan sebagainya. Masih sangat sederhana sekali. Rumahnya Nabi SAW ketika itu adalah rumah yang sangat sederhana. Sehingga ketika kita menjulurkan tangan itu sudah atap rumah beliau SAW. Kita berdiri ngeten nggih, menjulurkan tangan sudah atap. Alasnya dari tikar, tidak ada guling, tidak ada bantal, tidak ada spring bed, tidak ada bursa dan sebagainya. Hanya pelepah kurma saja. Sederhana sekali. Dan sekarang orang Saudi itu ya rata-rata di sana tinggalnya di apartemen. Dosen-dosen kami dahulu orang Saudi itu tidak mau ngontrak. Maunya tinggal di apartemen yang sebulan bisa sampai 5 juta, 7 juta. Beda sama orang-orang dari Sudan. Dosen-dosen kami juga ada dari Sudan, dari Maroko, dari Mauritania, Singkit ya. Mereka lebih milih berbaur dengan warga, ngontrak. Yang setahun hanya mungkin 25 juta, lebih murah. Tapi orang Saudi, Masya Allah, sudah tinggi tingkat kehidupan mereka. Ini benar apa yang Nabi sabdakan. Nah, makna lainnya yang disebutkan para ulama, di antara maknanya juga adalah berkuasanya orang-orang yang dahulu rendah dan miskin. Orang yang dahulu rendah miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, orang bodoh, jadi pemimpin. Menunjukkan banyak hilangnya amanah. Orang-orang bodoh diberi amanah. Orang-orang nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan dijadikan pemimpin. Itu banyak sekarang ya. Orang itu kalau punya uang, punya power, punya orang dalam, bisa memimpin. Meskipun sebenarnya dia nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan di situ. Tapi bisa jadi pemimpin, bahkan pemimpin tertinggi, padahal dia tidak punya kemampuan. Justru orang yang kompeten, orang yang jujur malah disingkirkan. Itu bisa kita lihat jangan jauh-jauh di negeri kita saja, tanpa perlu menyebut nama. Ya, ini benarnya sabda Nabi SAW. Banyak orang-orang yang dahulunya rendah, miskin, orang rendahan, tapi menjadi pemimpin, bahkan pemimpin tertinggi. Oke. Nah, ini tanda-tanda yang Nabi sebutkan. Nah, ada tanda-tanda lain, Nabi. Secara ringkas saja saya sebutkan, gitu. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali Nabi sebutkan dalam hadis-hadis. Itu ada satu kitab bagus ya, terbitan Granada kalau tidak salah, ya. Itu khusus membahas akhir zaman, terbitan itu. Karangan Ustadz Abu Fathia atau siapa, gitu. Itu sangat ilmiah sekali pembahasan beliau, menjelaskan
tanda-tanda hari kiamat, tapi tidak pakai cocok logi. Karena ada sebagian yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat pakai cocok logi begitu ya. Itu tidak perlu sebenarnya. Tapi beliau cukup ilmiah membawakan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan sebagainya tentang tanda-tanda kiamat. Nah itu tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Yang Nabi sebutkan tadi sebenarnya tanda-tanda kecil masih. Yang Nabi sebutkan tadi, gitu. Tanda-tanda kecil itu terbagi menjadi tiga. Ada yang sudah terjadi dan sudah berakhir. Seperti diutusnya Nabi terbelahnya bulan. Ya qatarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Itu tanda kiamat, bulan terbelah. Pernah terjadi di masa Nabi. Terbelahnya itu benar-benar terbelah dan disaksikan banyak orang. Tapi ketika terbelah, mereka mengatakan apa? Oh ini sihir ini. Ya, padahal apa? Mereka yang meminta untuk dibelah matahari, bulan itu. Minta kepada Nabi. Tapi ketika dibelah, mereka apa? Mengatakan sihir. Itu orang-orang kafir itu minta sekedar untuk menyangkal saja. Ketika didatangkan malah tidak mau beriman. Kemudian sudah terjadi dan terus berlangsung. Seperti Nabi sebutkan tadi. Masih terus berlangsung ya. Durhakanya anak, kemudian banyak orang-orang amanah yang memimpin, termasuk Arab Saudi semakin berkembang. Itu terus berlangsung. Ada yang belum terjadi. Seperti apa? Jazirah Arab kembali menghijau dan bersungai. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Itu tanda yang belum terjadi. Tanda kecil yang belum terjadi. Nah, sudah mulai negeri-negeri Jazirah Arab yang dulunya tandus sekarang sudah mulai menghijau di beberapa wilayah. Itu benarnya petunjuk atau sabda Nabi SAW. Sudah terjadi juga berarti ya. Berarti tidak tersisa kecuali tanda-tanda besar. Tidak tersisa kecuali tanda-tanda besar. Artinya tanda-tanda dahsyat yang itu menunjukkan kiamat semakin dekat. Hanya hitungan tahun saja mungkin. Hitungan beberapa tahun saja. Itu Nabi sebutkan ada 10. Ada 10. Yang pertama muncul Imam Mahdi. Jadi muncul Imam Mahdi itu tanda pertama yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Dan itu diawali dengan kecamuk yang besar di dunia ini. Ya mungkin itu benar prediksi perang dunia ketiga. Akan ada perang dunia ketiga. Jadi itu yang mengawali munculnya Imam Mahdi. Dan munculnya Imam Mahdi bukan berarti muncul dari langit gitu atau muncul dari bumi, nongol gitu. Jadi Imam Mahdi itu manusia biasa. Kemudian oleh Allah dibuat baik, dibuat soleh, dibuat kompeten lah untuk menjadi pemimpin dalam satu malam. Kemudian dibaiat oleh kaum muslimin. Dibaiat oleh kaum muslimin. Jadi dia tidak tahu sebenarnya kalau dia Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu julukan. Imam itu pemimpin, Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Artinya pemimpin yang dapat petunjuk. Punya kemampuan memimpin dan juga orang beriman. Nama aslinya sudah Muhammad, nama aslinya. Bin Abdillah, seperti nama ayahnya Nabi SAW. Muhammad bin Abdillah, namanya persis. Sehingga orang-orang, wah ini pasti Imam Mahdi. Jadi kan, atau kami angkat kau menjadi pemimpin. Artinya dibaiat untuk jadi pemimpin. Bukan pakai sistem demokrasi, pemilu, ataupun sistem yang lainnya. Sistem apa? Baiat. Sebagaimana ketika khalifah kaum muslimin dibaiat, Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi, maka dia sesat. Kenapa? Karena Imam Mahdi tidak tahu kalau dia Imam Mahdi. Kalau ada yang orang mengaku Imam Mahdi pasti bohong. Karena Imam Mahdi yang asli, dia nggak akan ngaku kalau Imam Mahdi. Bahkan awalnya menolak, tapi akhirnya menerimanya. Kemudian Imam Mahdi muncul, baru muncul Dajjal. Dajjal juga makhluk Allah. Dajjal ini makhluk Allah dari kalangan manusia. Dajjal itu manusia, tapi mendapatkan kekuatan atas izin Allah, kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Oleh karenanya Nabi berlindung dari fitnah Dajjal, karena sangat dahsyat sekali fitnahnya. Orang di zaman sekarang, uang saja bisa terfitnah. Ya, ada orang yang sangat sesat sekalipun membawa ajaran yang tidak masuk akal, itu bisa diikuti di masa sekarang yang punya banyak pengikut. Apalagi Dajjal yang sangat luar biasa kemampuan, yang pasti lebih banyak sekali pengikutnya. Kemudian setelah itu turunnya Nabi Isa, karena bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Nabi Isa turun, tapi menariknya ketika Nabi Isa turun bermakmum kepada Imam Mahdi, menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak mengikuti orang-orang atau tidak membenarkan agama Kristen, malah ikut kaum muslimin. Justru Nabi Isa turun juga untuk menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi dan seterusnya. Nah, Nabi Isa ini memang benar-benar turun. Ya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa ini telah diwafatkan dan telah dinaikkan. Nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali di usia sekitar 30-an tahun. Kemudian nanti muncul Ya'juj
dan Ma'juj. Itu juga makhluk Allah. Makhluk Allah juga, tapi memiliki banyak ya banyak kelainan dari segi fisiknya, kemudian kekuatannya juga sangat luar biasa sekali. Andaikan dia minum air gitu ya, itu bisa haus. Air sungai itu bisa haus, bisa habis air sungai. Banyak sekali kabar-kabar yang Nabi sebutkan. Kemudian pembenaman bumi sebanyak 3 kali, terbenamnya bumi sebanyak 3 kali. Dan kita tidak tahu, bisa jadi negara kita termasuk di antara negeri yang terbenam. Karena kalau kita lihat peristiwa akhir zaman itu terfokus di Timur Tengah. Terfokus di Timur Tengah. Bisa jadi bumi Indonesia termasuk yang dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi benar-benar terbenam. Ya, terbenam oleh tanah. Jadi kan mungkin pernah tahu kalau ada pembenaman bumi gitu ya, langsung pernah lihat mungkin videonya langsung ambles gitu ya. Ya. Nah, itu bisa jadi terjadi, bisa saja terjadi. Secara ilmiah pun bisa dibuktikan ya, ada pergeseran tanah kemudian menunjukkan akan terjadinya semakin dekat. Jadi ada juga 5 tanda yang semakin dekat lagi. Jadi itu Dajjal sudah mati, Nabi Isa juga sudah, kemudian Imam Mahdi. Nah itu nanti muncul dukhon, keluarnya dapa. Dapa itu binatang melata, berbulu, kemudian terbitnya matahari dari barat. Itu sangat dekat sekali berarti. Dan ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tertolak taubat seseorang. Tidak ada manfaat lagi ketika beriman di masa itu. Sudah terlambat lah istilahnya. Diberi waktu sedemikian banyak, sudah muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal. Itu kan sudah benar semua kabar dari yang Nabi sampaikan. Ya, masa masih tidak beriman saja? Masa mau nunggu matahari terbit dari barat? Dan matahari terbit dari barat pun sebenarnya diawali dengan gelap ya, cukup lama, sekitar 3 hari gelap. Hari keempatnya matahari terbit dari barat. Kemudian munculnya api yang menggiring manusia ke salah satu wilayah yang disebut oleh Nabi. Munculnya angin yang mau mewafatkan orang beriman. Jadi orang beriman nanti tidak menjumpai hari kiamat yang Allah sebutkan dalam surat-surat dalam Al-Quran. Ini kan baca surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, itu kan dahsyat sekali kejadiannya ya. Itu hanya dirasakan orang-orang kafir saja. Orang-orang beriman tidak akan merasakan ya kengerian hari kiamat. Nah, ini 10 tanda yang Nabi sebutkan sebagai tanda yang besar, yang menunjukkan kiamat sangat dekat sekali dan belum muncul semuanya. Belum muncul semuanya. Artinya apa? Tinggal tunggu waktu saja kapan terjadi ya perang, kemudian muncul Imam Mahdi. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu, ini pembahasan terakhir alhamdulillah. Di akhir hadis ini jangan bisa baca Jibril kemudian pergi. Maka falabithu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Umar kemudian berkata, kemudian laki itu pergi, laki tadi pergi. Yang bertanya tadi pergi. Tapi belum menjelaskan siapa itu. Para sahabat juga belum tahu. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, terutama kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang datang tadi? Maka aku pun jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya Umar tidak mau mendahului Nabi dalam menjawabnya. Memang Umar juga tidak mengetahuinya. Maka Nabi menjawab, sallallahu alaihi wasallam, yang datang itu Jibril, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, di sini ada 2 pelajaran penting. Yang pertama, tawarruk atau hati-hatinya para sahabat dalam menjawab sebuah pertanyaan. Meskipun mereka mungkin tahu dalilnya, tapi kadang mereka tidak berani berfatwa. Ini pentingnya orang itu berkata di atas landasan ilmu. Tidak boleh berkata dalam agama padahal dia tidak tahu kebenarannya. Para sahabat itu orang yang paling mengerti tentang agama, tapi mereka sangat berhati-hati sekali dalam menjawab sebuah pertanyaan. Sangat berhati-hati sekali. Kemudian yang kedua, pelajaran terakhir dalam hadis ini, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini adalah pokok-pokok agama Islam yang harus diketahui setiap muslim. Ada perkara rukun Islam, rukun iman, ada ihsan, ada hari kiamat. Ini penjelasan secara global tentang agama Islam. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu, Nabi menisbatkan pengajaran kepada Jibril. Jibril datang mengajarkan kepada kalian. Padahal Jibril hanya bertanya, tapi menganggap Jibril mengajari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang menjadi sebab tersampainya ilmu itu dapat pahala sebagaimana pengajar atau ustadz yang menyampaikan itu. Jadi orang-orang yang memberikan fasilitas, mengadakan kajian, mengajarkan daurah, menjadi panitia, menjadi sebab tersampainya ilmu dan dakwah, nah itu pahalanya sama dengan yang menyampaikan. Sehingga Masya Allah mereka yang punya yayasan pendidikan, mereka punya sekolah, jadi sebab tersampainya ilmu, mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang menyampaikan ilmu tadi. Sebagaimana Jibril datang hanya
Bertanya saja, tapi Nabi menyebutkan Jibril datang ngajarin agama. Padahal Jibril hanya yang ngajarkan siapa? Nabi SAW yang menyampaikan Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, kemudian tanda kiamat itu apa. Jibril hanya bertanya saja. Ini menunjukkan juga orang yang bertanya, kemudian pertanyaannya terjawab dan ilmu itu tersampaikan, maka yang bertanya dapat pahala sama dengan yang mengajarkan. Masya Allah. Dan kita banyak saksikan, banyak dari kalangan para ulama, mereka ini menulis kitab, bahkan kitab berjilid-jilid, hanya karena satu pertanyaan. Bahkan Sahih Bukhari ya, itu ditulis oleh Imam Bukhari karena ada permintaan dari guru beliau. Bagaimana kalau engkau menuliskan dan seterusnya. Nah, kalau kita baca banyak sekali mukadimah kitab-kitab ya, mukadimah kitab-kitab fikih atau yang lainnya, itu rata-rata mereka menuliskan kitab tersebut karena ada permintaan atau pertanyaan. Jadi salah seorang murid mereka atau yang lainnya. Ini menunjukkan orang yang bertanya mendapatkan pahala sebagaimana penyampainya, Masya Allah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Hadis yang cukup panjang, alhamdulillah bisa kita selesaikan dalam 2 pertemuan. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi di hadis yang ketiga. Dan kemarin sengaja saya undurkan untuk evaluasinya. Saya menunggu sampai selesai hadis kedua ini. Insya Allah akan saya berikan di pekan ini untuk evaluasi pekanan yang ini. Insya Allah sudah masuk grup semua sih, Bapak. Nanti yang belum masuk grup bisa menghubungi Mas Kafi mungkin. Nanti soalnya ada evaluasi setiap pekan, evaluasi mengerjakan soal. Ya ada apa-apa ya untuk sekedar melatih pemahaman kita, seberapa paham kita terhadap penyampaian. Nanti juga ada rekaman yang saya sampaikan, ada rekamannya. Nanti bisa disaksikan di grup tersebut. Agar kita belajar tidak hanya di majelis saja, tapi di rumah juga mengulang-ulang ilmu tersebut. Karena mengulang-ulang ilmu itu juga ibadah. Sebagaimana datang kajian ibadah, mengulang-ulang ilmu juga bentuk dari ibadah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pertanyaan? Iya, Pak Edi. Iya, berikut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kemarin itu tentang rukun iman. Oke. Jadi ada penjelasan secara detail tentang iman dan ada termasuk salah satunya yang seringan itu menghalau atau menyebabkan gangguan. Iya, terus. Nah, ini keterkaitan iman, rukun iman, kemudian definisi itu gimana? Terus yang kedua pertanyaan saya kan kita ada istilah apa yang kita dengar itu atau yang apa ya, yang nggak asing lagi tentang mukmin, tentang muslim, nah itu gimana?